teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen jasa-jasa bank lainnya. Nah, di sini teman-teman setelah mendengar materi yang akan kami presentasikan, di sini teman-teman pasti ingin tahu kan apa saja sih manajemen jasa-jasa bank lainnya. Nah, teman-teman membuka video yang pas karena di sini kami akan menjelaskan apa saja sih manajemen jasa-jasa bank lainnya. Selamat untuk menonton. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Faryani Stiandu dengan NIM 21 100 159 dan teman saya Maria Angelina Kenjam dengan NIM 21 100 141. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk di topik pembahasan. Jadi, jasa-jasa bank lainnya itu memiliki beberapa jasa yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah jasa kartu kredit, yang kedua itu adalah jasa waluta asing, yang ketiga jasa cek wisata, yang keempat jasa letter of credit, yang kelima jasa bank garansi, yang keenam jasa di pasar modal, yang ketujuh jasa penyetoran dana, dan yang kedelapan adalah jasa pembayaran dana. Dan di sini kami akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana itu jasa kartu kredit, jasa waluta asing, dan lainnya. Untuk teman-teman jangan di skip videonya dan terus menonton. Jadi yang pertama adalah jasa kartu kredit. Jasa kartu kredit adalah layanan yang disediakan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya, di mana tujuan utama dari jasa kartu kredit adalah untuk memberikan akses cepat dan nyaman kepada pembeli atau seseorang yang melakukan transaksi di suatu toko atau sedang berbelanja, di mana mereka bisa menggunakan kartu kredit tanpa harus membawa uang tunai secara fisik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di jasa-jasa yang disediakan oleh kartu kredit. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah pemberian kartu kredit. Pemberian kartu kredit di sini adalah di mana bank dan nasabah itu memiliki kesepakatan. Nah, di sini harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jadi, kartu kredit itu juga sangat berguna di mana kita bisa melakukan berbelanja di toko dengan menggunakan kartu kredit yang menerimanya. Yang kedua itu adalah pengelolaan akun. Di sini jasa kartu kredit itu menyediakan nasabahnya untuk mengelola akun, apalagi bisa digunakan secara online, di mana bisa membayar tagihan, mencek saldo, dan bisa melihat transaksi yang dilakukan dalam kartu tersebut. Yang ketiga adalah pelindungan transaksi kredit. Di sini penyediaan kartu kredit ini juga melindungi dari penipuan kartu kredit ataupun identitas dari kita. Yang keempat itu adalah penarikan uang tunai. Di sini kartu kredit itu juga menyediakan penarikan uang tunai bisa dilakukan di ATM ataupun di bank. Yang kelima adalah transfer saldo. Di sini kartu kredit itu menyediakan transfer saldo antara kartu kredit lainnya, tetapi memiliki tingkat bunga yang bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang berikut adalah jasa waluta asing. Adalah layanan yang merujuk pada mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu impor dan ekspor dan transaksi keuangan antar negara. Dengan adanya jasa waluta asing dapat memudahkan kita untuk melakukan transaksi di negara lain dengan menukar nilai mata uang yang digunakan di negara tersebut. Contohnya, jika kita ingin pergi ke Jepang, maka nilai mata uang yang kita gunakan bukan lagi rupiah, melainkan yen. Yen itu merupakan nilai mata uang yang digunakan di Jepang. Dan pasar waluta asing itu merupakan salah satu pasar keuangan yang terbesar dan paling liquid di dunia. Yang berikut adalah dua jenis pasar waluta asing. Yang pertama adalah pasar spot.
Ini adalah tempat mata uang yang dibeli atau dijualkan dengan pengiriman install, biasanya dalam 2 hari kerja. Harga penukaran di pasar spot disebut harga spot, yang merupakan harga aset yang ditawarkan pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi. Yang kedua adalah transaksi forward. Ini adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga tertentu. Ini digunakan untuk melindungi diri dari perubahan nilai tukar yang tidak diinginkan. Yang berikut adalah jasa cek wisata. Adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan atau agen perjalanan untuk wisatawan memeriksa dan merencanakan perjalanan wisata dengan baik, yang dimana alat pembayaran berupa dokumen atau kertas. Contoh dari jasa cek wisata ini adalah tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket kapal. Yang berikut adalah jasa letter of credit atau surat kredit. Adalah layanan instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Surat kredit adalah sebuah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas nama pembeli kepada penjual. Ini berfungsi sebagai jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan kepada penjual dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Biasanya berkait dengan pengiriman barang atau jasa yang sesuai dengan persyaratan dalam surat kredit. Jadi dalam jasa letter of credit atau surat kredit itu memiliki 3 poin penting yang terlibat. Yang pertama itu adalah pembeli. Pembeli adalah pihak yang meminta banknya untuk mengeluarkan surat kredit sebagai jaminan pembayaran kepada penjual. Sedangkan penjual adalah pihak yang menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan surat kredit jika memenuhi kondisi yang diterapkan. Yang ketiga itu adalah bank. Bank yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mengeluarkan surat kredit sebagai jaminan pembayaran kepada penjual. Bank ini juga disebut sebagai bank pembeli. Bank yang menerbitkan surat kredit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan oleh penjual sesuai dengan persyaratan dalam surat kredit. Sebelum pembayaran dilakukan, bank juga bertindak sebagai pengantara pembayaran antara pembeli dan penjual. Bank garasi merujuk pada layanan yang disediakan oleh bank, di mana bank tersebut memberikan pinjaman tertulis kepada pihak ketiga bahwa bank akan membayar sejumlah tertentu jika nasabahnya yang biasanya merupakan meminjam atau pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis gagal memenuhi kebijakan atau persyaratan tertentu dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Dengan kata lain, bank bertindak sebagai peminjam atau pihak yang memberikan jaminan pembayaran jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Tujuan utama dari bank garansi adalah memberi kepercayaan kepada pihak ketiga bahwa suatu transaksi atau perjanjian akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bank memberikan jaminan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban mereka. Bank juga akan membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan persyaratan dalam garansi. Yang berikutnya, jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, garansi pembayaran. Bank akan membayar jumlah tertentu jika pihak yang dijaminkan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua, garansi penawaran. Bank memberikan jaminan bahwa pihak yang mengajukan penawaran dalam tender atau lelang akan mendatangi kontrak jika menang dalam lelang. Yang ketiga, garansi pelaksanaan. Bank memberi jaminan bahwa pihak yang dijamin akan melaksanakan kontrak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, garansi retensi. Bank memberikan jaminan untuk memastikan bahwa pihak yang dijaminkan akan memperbaiki cacat atau kerusakan yang memungkinkan muncul dalam pekerjaan yang dilakukan. Yang berikutnya, jasa di pasar modal. Jasa di pasar modal merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan, perusahaan sekuritas,
atau profesional keuangan lainnya kepada investor, perusahaan atau entitas lainnya yang berpartisipasi dalam pasar modal. Yang berikutnya jasa penukaran dana, yang juga dikenal sebagai aset manajemen atau fund manajemen, yang merujuk pada layanan yang disediakan oleh perusahaan manajemen investasi atau profesional keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dana atau aset keuangan atas nama klien mereka. Tujuan utama dari jasa ini adalah untuk menghasilkan investasi yang optimal sesuai dengan tujuan dan toleransi klien mereka. Berikutnya jasa pembayaran dana. Jasa pembayaran dana adalah layanan keuangan yang memfasilitas transfer uang atau pembayaran dana atau pembayaran antara individu bisnis atau entitas lain. Layanan ini memungkinkan orang untuk mentransfer dana dari satu rekening atau ke tempat lain, baik secara domestik atau internasional. Nah, sekian presentasi dari kami tentang manajemen jasa-jasa bank lainnya. Gimana? Sudah ada gambaran kan atau mendapatkan poin penting dari penjelasan kami tadi? Semoga teman-teman selalu diberkati dan dilindungi, dan terima kasih telah menonton video ini. Bye.